Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat hari ini ya. Teman-teman, hari ini tanggal 19 November 2025 ya. Jadi tadi malam ya, ada tanggal 18 malam teman-teman, Timnas U22 selesai sudah ya. FIFA Matchday ketemu dengan Mali U22 dengan hasil 2-2 juga. Timnas U22 ketemu Mali ya, hasilnya 2-2, jadi serba 2-2 ya teman-teman. Lucu ya. Oke teman-teman, kita mau bahas mengenai pelatih Timnas Indonesia yang baru ya. Kita para pecinta Timnas ya, ini bertanya-tanya terus nih teman-teman, siapa saja yang akan menjadi pelatih Timnas Indonesia. Jadi kalau saya ngobrol sama para pecinta bola, pecinta Timnas, aduh pertanyaannya macam-macam lah. Ada yang bilang ini jelek, ini bagus, jangan ini, jangan itu. Ya namanya orang ya, beda-beda pendapatnya. Nggak tahu dia sudut pandangnya ya dari berbeda-beda juga. Ada yang menandang ini kurangnya ini, memandang ini kurangnya ini ya. Manusia nggak ada yang sempurna teman-teman ya. Nah, tapi yang pasti kita sudah melihat perbedaan pelatih yang sudah melatih Timnas Indonesia. Yang terbaru saja ya, Sintayong dan Patrick Kluivert, teman-teman. Bagaimana perbedaannya? Ya, teman-teman semua yang tahu ya. Nah, setiap kita melihat perbedaan itu dari sudut pandang yang berbeda. Jadi kita tuh nggak ada yang sama, teman-teman ya. Ya, jadi kita melihat sesuatu pasti setiap kepala berbeda-beda. Melihatnya dari sudut pandang yang mana. Apakah Indonesia menjadi lebih baik di tangan Sintayong? Bagi pecinta Sintayong ya bagus, bagi pembenci Sintayong ya enggak. Ya seperti itulah teman-teman hidup ini ya. Yang pasti kenyataannya Sintayong sudah membawa Timnas Indonesia ke tingkat yang lebih tinggi ya teman-teman. Rankingnya juga lebih tinggi, terus pencapaiannya juga lebih tinggi. Selama ini kita jarang sampai Piala Asia, kita sampai Piala Asia. Ya kan, bahkan kita sampai ke semifinal, terus kita yang senior juga sampai ke peringkat round 4 ya. Jadi itu nggak lepas dari Sintayong. Dan terakhir Patrick Kluivert. Patrick Kluivert datang di tengah-tengah ya, di tengah-tengah di mana masyarakat Indonesia punya harapan besar bahwa Timnas Indonesia bisa masuk atau lolos ke Piala Dunia. Nah dari situlah teman-teman banyak opini-opini, pendapat-pendapat yang ada sekelompok yang ingin kembali ke Sintayong, sekelompok lagi ada yang ingin cari yang lain. Jadinya PSSI bingung juga teman-teman. Tapi ya PSSI harus memilih pelatih, nggak bisa enggak, dan itu nggak bisa lama-lama lagi teman-teman ya. Karena di depan mata sudah banyak agenda PSSI yang mengharuskan Indonesia mengikutinya ya, Timnas Indonesia teman-teman. Kita banyak agenda ke depannya ya, pasti masyarakat Indonesia hari ini nggak gampang ya menerima. Dan masyarakat Indonesia itu hari ini sedang kecewa. Sedang kecewa teman-teman ya dengan pelatih yang diharapkan bisa membawa Timnas Indonesia satu langkah lagi lolos ke Piala Dunia, ternyata gagal ya. Nah PSSI mengumumkan di sini teman-teman ya, Kongres Biasa PSSI Jawa Timur. Jadi PSSI mengadakan kongres, di situ ada Sekjen PSSI ya, Yunus Nusi. Dia saat ditanyai wartawan, kapan nih PSSI akan mengumumkan pelatih Timnas Indonesia? Nah, PSSI mengumumkan mungkin minggu depan. Nah, ditanya lagi, siapa-siapa saja nih kandidatnya, kandidat pelatih Timnas Indonesia. Ya, PSSI pun melalui Yunus Nusi tidak menjelaskan secara detail siapa-siapa saja. Ditanya satu atau dua orang ya banyak katanya ya. Jadi sampai hari ini teman-teman ya, PSSI belum memberikan bocoran siapa-siapa saja yang akan dipilih menjadi pelatih Timnas Indonesia, tapi sudah mengadakan wawancara ya teman-teman, sudah mengadakan tes-tes gitu ya, siapa yang kira-kira cocok melatih Timnas Indonesia. Jadi kita menghitung hari ini teman-teman ya, kita menghitung hari kalau menurut Sekjen PSSI kemungkinan minggu depan ya, kemungkinan minggu depan PSSI akan mengumumkan pelatih Timnas yang baru. Ini teman-teman, jadi kita semua menunggu dan bertanya-tanya siapa nih kira-kira
pelatih timnas Indonesia yang baru ya. Penasaran ya, apakah bisa membawa timnas Indonesia melebihi pelatih sebelumnya yang hari ini sering digembar-gemborkan ya, siapa-siapa saja nih yang akan menjadi pelatih timnas Indonesia yang baru. Kita sekarang sudah mempunyai pembanding ya, bagaimana Sintayong, bagaimana Patrick Kluivert ya, bagaimana gaya pelatihnya. Jadi kita sudah mulai memiliki pembanding ya. Dengan kemarin U22 juga kita bisa mengimbangi Mali. Kedepannya Indonesia akan seperti apa, karakter apa yang dipakai, filosofi apa yang akan dipakai, ya macam-macam di situ teman-teman yang harus kita pertanyakan. Sistem latihannya seperti apa, ya pemilihan materi-materinya seperti apa nanti, cara mencari bakat-bakat seperti apa. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan untuk timnas Indonesia ke depan akan dijadikan seperti apa, akan menjadi lebih maju, akan menjadi lebih mundur. Banyak sekali pertanyaan dan itu menjadi PR pelatih yang baru Indonesia atau PR PSSI teman-teman ya. Jadi kita tunggu minggu-minggu depan teman-teman ya. Minggu depan kata Yunus Nusi kemungkinan akan diumumkan. Berarti kalau minggu depan ya kita bisa menghitung hari ya, mungkin 1 sampai 7 hari atau gimana ya, kan jawabannya minggu depan. Berarti nggak lama lagi. Oke, itu ya teman-teman ya, informasi terbaru yang saya dapat dari wawancara Sekjen PSSI saat ditanya pelatih baru timnas Indonesia kapan ditentukannya ya, kemungkinan minggu depan teman-teman. Update terus beritanya ya di Buat Makan TV, sampai jumpa.